Ada orang yang menikah, dia mengatakan, ya itu tadi, dianggap panggilan alam kayaknya ya. Sudah lulus, sudah kerja, ya mau nggak mau masuk deh pernikahan. Apa ya iya? Soal pernikahan bukan sekedar panggilan alam. Pernikahan adalah sebuah panggilan yang Allah inginkan untuk setiap kita. Allah menginginkan pernikahan, ya betul. Tapi apakah setiap kita pasti akan dipanggil dalam pernikahan? Nggak tahu, nanti dulu. Pernikahan yang jelas bukan sebagai panggilan alam. Pernikahan bukan karena naluri. Pernikahan bukan sekedar aku sudah umur sekian. Tidak. Kalau kita pernikahan hanya karena mengejar usia, seringkali kita sudah nggak lagi peka. Kalau tadi berbicara karakter, berbicara tentang makna cinta yang sebenarnya, makna pernikahan yang sebenarnya, nggak peka deh kita. Kalau hanya karena alam, waktu, gitu. Kita nggak akan mampu lagi melihat hal seperti itu. Yang kedua, kenapa menikah? Cukup banyak orang yang mengatakan, kenapa menikah? Supaya punya keturunan. Terus kalau nggak punya keturunan, bagaimana? Ya sudah, cukup sampai di sini. Nah, cari yang lain supaya punya keturunan. Menikah kan untuk keturunan. Betul, Allah menginginkan itu. Tapi kan itu bukan satu-satunya. Allah ingin supaya kita bisa melakukan karya dari kemuliaan, mengerjakan panggilan Kristus itu dengan lebih utuh. Itu yang Allah mau. Pernikahan Kristen bukan karena keturunan dan juga bukan karena mengejar keuangan, gitu ya. Pernikahan Kristen bukan karena persahabatan, sudah terlanjur langgeng, sudah terlanjur dekat, sudah terlanjur akrab, orang sudah seringkali macok-macok begitu ya. Hati-hati makanya. Maksud kita goda-goda, ternyata godaan-godaan itu bisa jadi jebakan tanda kutip. Padahal dijebak ya kok mau gitu ya. Tapi itu yang seringkali nanti kambing hitam, dipacok-pacok, terus pelayanan bersama, saling suka nganterin si cewek ini dan sebagainya. Wah, semakin riuh rendah gitu ya, pacok-pacok nonya gitu ya, dipacok-pacok noy semakin riuh rendah, semakin rame. Dan dia katakan, ya sudah gitu, ya gimana ya Bu ya, ya sudah lah kok rasanya ya cocok ya bisa jalani. Tapi itu loh Bu alasannya, kenapa sampai 7 tahun menikah ini saya nggak mau punya anak, tak jaga Bu memang. Kaget saya ya. Ini aktivis benar-benar gitu ya. Saya kenal dia banget gitu ya. Ini seorang aktivis yang benar-benar gitu ya. Kaget saya, loh lah kok kamu bisa punya mindset yang seperti ini gitu. 7 tahun nggak punya anak, tak jaga Bu, jangan sampai punya anak. Karena aku tak benda cinta sama kok enak sih. Cuman kasihan toh Bu, aku nggak cinta kok. Dan juga nggak enak aja sih. Di gereja juga diomongin gitu, di kampus, di persekutuan diomongin kayak gitu, ya udah gitu, ya dijalani. Nah sekarang loh Bu, aku ketemu orang yang benar-benar ideal Bu, cocok aku sama dia. Sekarang enak ya apa Bu? Tapi biasanya begitulah, kayak orang bertanya untuk membenarkan diri gitu ya. Kayak orang Kristen, betul ya Bu Yus ya, kayak orang Kristen membenarkan diri selalu begitu gitu ya. Enaknya sekarang gimana? Kalau Alkitab sih ngomongnya gini, tapi menurut Ibu enaknya gimana? Ya benar gimana Bu kalau suasana begini gitu ya, untuk membenarkan diri. Secara persahabatan, tresno jalaran sopong belibet itu ternyata bermasalah ujung-ujungnya gitu ya, yang kayaknya perlu kita hati-hati gitu. Kalau kita sudah sangat bersahabat, orang melihat kita ini, bahkan mungkin kita memang pernah jalan pacaran, tapi kemudian di dalam perjalanan waktu kita menyadari saya nggak cocok, ada sesuatu yang miss antara saya dengan dia. Beranilah untuk mengatakan stop. Bukan karena dia ketika datang dulu gitu ya, bukan, tapi ketika betul-betul dengan kedewasaan Anda, dengan proses waktu Anda merasa bahwa enggak, aku nggak cocok. Jangan karena persahabatan, karena merasa sudah puncak sekali kedekatannya maka memaksakan pernikahan. Pernikahan bukan untuk menjawab sebagai puncak dari sebuah persahabatan. Apakah sebagai pemuas atau penyaluran seksual? Salah Tuhan kan?
diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Nah, Tuhan yang cari perkara ini, kenapa ada laki-laki dan perempuan, gitu ya? Tuhan yang salah ini. Tapi ketika kita dikatakan menginginkan aja, melihat dan kepingin toh, itu sudah dosa. Lah terus gimana jalan keluarnya? Ya udah menikah aja, gitu. Supaya nggak dosa kan? Gitu ya. Bukan juga ini, gitu ya. Bukan juga ini sebagai sebuah jawaban pergumulan kita. Kenapa saya menikah? Habis gak kuat banget, jadi ya supaya nggak dosa, tak menikah aja, enggak, gitu ya. Bukan itu. Kalau toh Allah itu memberikan hal biologis itu kepada khususnya pria, Allah juga punya cara kok. Tidak berarti beliaunya sekedar menikah. Allah punya cara. Kendalinya ada pada kita kok. Kita mau mengendalikan dengan benar atau kita mau lost control untuk kemudian larinya ke sana alasannya, gitu ya. Kenapa menikah? Ingin keluar dari masalah. Cukup banyak orang yang mau menikah karena mau keluar dari masalah. Tahan di rumah, aduh tersiksa deh, aku nih butuh sekali kasih sayang loh, papaku nggak pernah jadi figur yang baik, lah ini loh ada orang yang jadi figur banget deh, papa banget gitu ya, wes ngomong ada tempat berlaku, hati-hati gitu ya. Pernikahan bukan lari dari sebuah permasalahan, karena ketika kita lari dari sebuah permasalahan biasanya namanya orang lari ya udah sabar aja gitu ya, bukan betul-betul memahami karakter itu sama karakternya itu cocok gak sih, dia ini orang yang benar-benar pribadi dewasa gak sih. Kedewasaan bukan karena umur kok, umur boleh 50 tahun, boleh 40 tahun, karakter bisa gak dewasa gitu ya. Ini dewasa gak? Ini bertumbuh gak? Ini benar-benar berpaut kepada sang pokok anggur gak sih? Itu yang paling penting. Saya cukup sedih karena generasi di kelas pranikah saya di gereja, generasi yang semester ini sangat menyedihkan buat saya. Yang satu pasangannya Buddha, yang satu tidak jelas agamanya, yang satu dengan agama yang lain. Beberapa pasang itu seperti itu. Sangat sedih saya, sangat sedih. Ini pemuda-pemudi Kristen gitu ya. Tetapi kenapa itu yang sedang terjadi? Semester ini yang paling banyak di kelas saya terjadi situasi seperti itu. Makanya kalau ada kelas seperti ini bagi saya, ini loh sebuah pergumulan untuk menjawab gitu ya, sehingga kita tahu konsep pernikahan yang benar itu seperti apa. Pernikahan bukan lari dari sebuah permasalahan. Pernikahan juga bukan untuk mencari kebahagiaan. Kenapa? Kapan sih kita itu bahagia? Betul-betul sejati kalau ketemu Tuhan gitu ya, nanti di rumahnya sono gitu ya. Sekarang ini loh, Anda dapat uang 5.000, bahagia gak? Kalau pas kantongnya kosong, bahagia banget, betul kan? Saya punya 100.000 di kantong, dikasih 5.000, bahagia? Apa yang kita lakukan? Sebenarnya ya, benar kan? Di kantong aja masih ada 100 ya, dikasih cuma 5.000. Padahal ada saat dimana dikasih 5.000 itu kita mengatakan apa? Wah bersyukur banget, wah terima kasih. Kita bersyukur banget. Berarti bahagia kita tergantung dengan apa? Kita, ya kan? Diri kita dipengaruhi oleh apa? Banyak gitu ya. Pas kantong kosong, pas sedih, pas apa, macam-macam gitu. Nah itulah yang nanti akan menjadi ukuran kedewasaan kita. Apa yang menjadi bagian. Jadi kalau menikah untuk bahagia, bahaya. Bahayanya apa? Tahu-tahu tidak menjawab yang dia butuhkan sebagai kebahagiaan itu, konsep dia dengan konsep pasangannya tidak sama. Nah masalah muncul lagi gitu ya. Mending nggak menikah gitu ya. Itu cukup banyak yang berkeluh kesah begitu ya. Bu, tahu begini Bu, aku nggak menikah gitu ya. Tahu sekarang. Terus anak sekarang apa Bu? Konsekuensi logis dijalani gitu ya. Nggak ada pilihan yang lain soalnya gitu ya. Harus nggak aku menikah? Harus nggak sih menikah itu gitu ya? Saya mengajak kita menyadari beberapa hal gitu ya. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa pernikahan itu adalah inisiatif Allah. Ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan,
Allah punya kehendak kok mereka bersatu. Ketika proses masuk persatuan itu dikatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jelas sekali, gitu ya. Allah yang punya inisiatif, bukan sekedar kehendak manusia. Berarti kalau Allah punya inisiatif, Allah punya cara dong. Allah punya aturan dong. Allah punya sistem untuk sebuah pernikahan itu yang Allah kehendaki. Karena Allah yang punya rencana itu, bukan Allah yang punya kehendak. Menikah, apakah itu menjadi perintah yang mutlak yang Tuhan Yesus inginkan? Harus menikah? Paulus nggak mau gitu kok, ya. Nggak mau gitu kok. Kenapa? Setiap kita harus kembali menguji. Aku dipanggil untuk apa? Nggak menikah pun kalau itu menjadi panggilan Tuhan itu baik kok, itu indah kok. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kalau begitu, menikah nggak sih? Apa yang harus kita pikirkan? Belajar mengenali panggilan Allah untuk setiap kita. Allah manggilnya kita apa? Saya dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk menikah. Atau Allah memang memanggil aku untuk tidak menikah? Saya mengatakan iya ya, kalau nggak menikah pelayanan lebih efektif ya Bu ya daripada menikah. Saya bilang nanti dulu pelayanan konteksnya apa gitu. Tapi kalau sudah menikah juga terus jangan ngawur juga. Kalau gitu ya tetap dibuat ya untuk pelayan macam-macam gitu ya. Ada seorang rekan yang pernah iri dengan saya. Itu kok enak sih? Sudah menikah, sudah punya anak, kok masih bisa ya kemana-kemana gitu. Aku kepingin kayak ibu. Saya katakan, lihat situasi. Tuhan izinkan saya seperti itu kenapa? Suami saya mendukung banget kok, yang pertama. Yang kedua, Tuhan sediakan rumah saya dengan rumah ibu saya itu berhadapan-hadapan. Saya yakin itu bukan sesuatu yang kebetulan, tapi Allah yang izinkan itu. Sehingga apa? Ibu saya juga masih sangat kuat. Kalau saya pergi, kalau saya melakukan sesuatu, paling enggak ada yang mengawasi anak saya. Enggak berarti saya lepas tangan, tetapi itu ada. Lah kamu gimana? Keluargamu enggak ada di Surabaya. Kamu sebatang kara di Surabaya. Cari pembantu juga sulitnya kayak gitu. Apakah pembantu bisa kamu percaya seperti saya juga minta tolong mama saya ngawasin? Enggak seperti itu kan? Itu nggak bisa dipaksakan. Itu harus betul-betul peka. Allah menginginkan apa sih gitu. Jangan mengkambing hitamkan pelayanan, tetapi sadari apa yang Allah inginkan secara pribadi lewat pergumulan kita. Allah kepinginnya aku masuk seperti apa sih? Menikah atau nggak menikah? Karena semuanya itu adalah indah di hadapan Allah dan menjadi indah di Allah. Pernikahan Kristen itu yang seperti apa? Pernikahan Kristen harus kita sadari sebagai panggilan yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau katakan tidak baik, manusia ada seorang diri. Oke, dalam arti sempit Allah ingin mengatakan kamu butuh orang yang mensupport kamu untuk semakin indah kita melakukan pelayanan kita. Yang kedua, pernikahan Kristen adalah pernikahan yang harus monogami. Hati-hati, sekarang monogami ini konsep yang cenderung dirusak lewat permainan. Ada permainan katanya di Facebook ya, It's Girl namanya. Saya tunjukin aja sih sama mahasiswa. It's Girl ini sales itu kalau bisa katanya ada bisa pacaran sama profesi dokter, insinyur, pokoknya figur-figur profesi begitu ya. Kalau bisa macarin 5 gitu ya, dia akan pakai gaun yang bagus. Semakin banyak yang bisa dipacarin, wah itu katanya semakin bagus bajunya atau gimana gitu. Itu mainan yang dibuat mainan anak-anak kelas 3 kelas 4 SD. Termasuk Ayo Dance. Itu juga permainan yang lagi digemari banget sama anak-anak usia-usia itu, sampai akhirnya mereka bisa pacaran jarak jauh. Karena selain bermain itu mereka juga bisa chatting katanya ya, kenalan di dunia maya sampai udah gak karu-karuan. Anak kelas 4 SD sudah katanya ditembak sama anak SMP atau SMA dari Jakarta dan berkonsultasi dengan anak saya, enaknya diterima gak ya, kita sama anak kelas 4 ya, diterima gak ya. Nah anak saya mengatakan, kita ini masih kecil, daun saja gak usah diterima gitu ya. Dia nanya kepada temennya ya,
Ketika anak saya menjawab, usah lah kita masih kecil, temennya mengatakan, enak aja kamu, dia ganteng tahu, gitu ya. Kalau memang mau diterima ngapain lu tanya, gitu ya. Itu dialog mereka 4 SD masih 10 tahun, gara-gara game-game yang ada. So begitu saya dengan ceritanya It's Girl, ini untuk kami mau belajar dari mana ya? Belajar yang paling menarik adalah yang visual dan dia dengar gitu ya, yang interaktif. Ini yang interaktif ngajarin bahwa poligami is okay. Sekarang Bu itu menikah dengan banyak, enggak Bu, putus nyambung, ya ampun gitu ya. Nah itulah yang sedang diajarkan sekarang di dunia sekitar kita, dan konsumennya adalah anak-anak kecil. Konsumennya adalah mereka. Allah menginginkan apa? Satu pasangan itu. Laki-laki dan perempuan itu komplementer, satu dengan yang lainnya saling mengisi. Pria dipanggil apa sih? Sama Tuhan disuruh jadi apa sih di dalam sebuah persatuan suami istri itu? Pria punya peran apa? Apa perannya dia? Para pria, apakah peran Anda? Kenapa? Pelindung. Apa? Melindungi. Sebagai kepala, kayak Kristus yang menggambarkan relasinya dengan semuanya. Apa lagi pria? Mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, betul ya? Itu peran yang Allah mau. Terus yang wanita, Allah panggil apa? Penolong atau perorong. Rasanya cerita perorong itu cerita kuno, enggak loh, gitu ya. Zaman sekarang pun cerita perorong itu masih cukup kuat, gitu ya. Sampai ada yang untuk kontrol gaji suaminya, ATM dan buku tabungan harus disetor ke istri. Gitu masih bisa mengatakan dia tidak mencukupi saya, Bu. Apa sih yang Allah inginkan kalau dikatakan komplementer itu? Kapankah jadi penolong para calon istri? Ya. Kapan sudah penolong dalam kelemahan? Yang sering kali terjadi apa? Yang sering kali terjadi apa? Ya perong-perong tadi dengan tingkat agresivitasnya. Aku ngerti kok, aku bisa kok. Zaman sekarang kan perkasa-perkasa atau perempuan gitu ya. Makanya karena perkasanya perempuan itulah lupa bahwa dia harus menjadi pasangan yang saling melengkapi suaminya. Kalau enggak menjadi lebih menguasai dengan aku bisa, maka juga sebaliknya menguasai dengan cara yang lain. Penuhi aku. Kalau enggak dipenuhi maka, nah itu sama aja itu perong-perong gitu ya. Nah peran jadi penolong ini ternyata tidak gampang gitu ya. Duit tunggal dengan meninggalkan keluarga asal. Laki-laki dan perempuan itu akan menjadi satu. Dengan cara apa? Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, meninggalkan dalam arti kebergantungannya, kemandiriannya. Bukan berarti sudah yang Pak, mah ngurus dewek, aku nggak mau tahu, ya enggak gitu ya. Dalam kemandirian, zaman sekarang tidak berbicara masalah mertua permai gitu ya. Silakan aja kamu mau di pondok mertua permai asal siap gitu ya. Yang lebih perlu kita pikirkan adalah kebergantungan ketika ada masalah. Sebijak apapun seorang orang tua, kalau anaknya datang bawa problem, betul, dia bisa betul-betul berada di tengah. Maunya sih begitu. Tapi sering kali kita perlu sadari bukan hal yang gampang. Ada kesulitan apa berat ke orang tua gitu ya. Dan ingat, cukup
banyak orang tua yang juga tidak sehat, tanda kutip, bukan fisiknya, tapi mentalnya, karakternya tidak sehat. Tidak sehat kenapa? Yang namanya orang tua, khususnya ibu, itu kalau kehilangan anak itu tidak rela. Kepinginnya sudah menikah tapi masih ada dalam genggaman itu yang terjadi. Makanya ketika anak ada masalah, anak datang, mah, waduh, mamanya mah, aduh nah ini loh yang tak tunggu-tunggu gitu ya. Kenapa? Aku punya akses gitu ya. Begitu sekali itu dibuka, hati-hati. Ini sudah semakin menggerayang gitu ya, kekuatannya gitu ya. Hati-hati. Ini hal-hal yang perlu kita cermati. Kenapa Alkitab dengan jelas sekali lalu ngomong bersatu aja loh, kok pakainya Tuhan itu ngomong laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu. Lah kok letterless banget gitu ya. Kok sampai detail banget. Kenapa sih? Karena dia akan suka keluarga. Dialah yang harus buat, dialah yang punya tanggung jawab. Dia punya peran yang tinggi. Oleh karena itu untuk duit tunggal diawali dengan meninggalkan keluarga asalnya. Apa sebenarnya yang Alkitab ajarkan sih? Tadi kita sudah melihat bahwa kita mengatakan istri itu PR-nya adalah tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Allah. Jemaat yang tunduk kepada Allah. Suami mengasihi istrinya sama seperti Kristus juga mengasihi jemaatnya. Keluarga lama terpisah dengan keluarga baru. Ini idealnya. Kenapa? Kita itu kalau menikah masih dalam masa penyesuaian, gitu ya. Penyesuaian dua pribadi ditambahin lagi dengan penyesuaian keluarga lain, gitu ya. Itu lebih berat, gitu ya. Anak harus taat dan hormat pada orang tua. Itu juga rule dengan jelas sekali Efesus 6 mengatakan apa? Anak harus taat dan hormat kepada orang tua di dalam jalan Tuhan. Supaya apa? Panjang umur dan berbahagia. Ini nggak akan bisa muncul kalau tidak diawali dengan dua yang di atas. Anak belajar taat, anak belajar hormat, melihat bagaimana orang tuanya mengasihi dan orang tuanya punya siklus menghormati. Ada yang disebut dengan Gracie Circle ya. Gracie Circle ini mengatakan bahwa kalau istri itu nggak bisa respect kepada suaminya, maka suami itu love-nya juga kurang. Kalau love-nya kurang, maka istri juga semakin sulit lagi respect ke dia. Ini satu lingkaran gila gitu ya, lingkaran gila gitu. Kuncinya siapa? Suami dulu atau istri dulu? Ya. Awali dari orang yang dewasa, yang menyadari, oh aku harus seperti ini. Tapi ketika terjadi seperti itu, seringkali pasangan yang mau melakukan yang benar, sedangkan kok selalu aku ya, gitu kan? Nah itulah menunjukkan lagi ketidakdewasaannya di situ ya. Mesti aku, kan ya capek aku terus. Nah dulu milihnya gimana, gitu ya? Dulu milihnya gimana, gitu ya? Ketika kami membahas satu kasus di kampus, karena kasusnya muncul di kampus. Ketika kami membahas, ada seorang teman yang nyeletuk, angkat ibu ya, nggak bisa loh ya, orang kawin itu sekedar kayak pilih kucing dalam karung. Bagi saya itu bahasa klise yang lama kan, gitu ya. Apa yang dia katakan? Ya kayak ini bu, ternyata kucing kampung, gitu ya. Kaget saya, gitu ya. Jadi ada masalah suami istri yang kebawa sampai di kantor, ya. Terus ketika menangani masalah itu udah orangnya nggak ada, kita diskusi apa yang harus kita lakukan gitu ya. Ya ada yang nyeletuk seperti makan itu. Ini loh, kita mesti ingat gitu ya. Ingatkan loh bu anak-anak ini gitu ya. Maksudnya mahasiswa itu perlu diingetin, hati-hati milih istri, milih suami itu jangan seperti pilih kucing dalam karung gitu ya. Nah kalau kayak ini gimana? Dibuka kucing kampung gitu ya, istilahnya dia pakai juga, kok kucing kampung? Ya iya, caranya begini gitu ya. Ternyata ada pengidentikan gitu ya. Untuk anak taat dan hormat pada orang tua, kembalilah kita katanya ya, orang tua tidak boleh melukai hati anak dan mendidik secara Tuhan. Setelah ini adalah satu ikatan yang Alkitab itu ingin
ajarkan ketika kita berbicara tentang persatuan pria dan wanita. Jadi pernikahan itu nggak berhenti dengan suami istri bagaimana saling mencintai, titik, enggak ya. Sebuah keluarga yang Allah buat sampai kemudian Allah kemudian menganugerahkan anak, ini rule yang terus menjadi satu paket utuh gitu ya, harus kita mainkan, yang harus kita ingat senantiasa. Nah, model pernikahan yang terjadi itu seperti apa? Ada yang katakan model A. Pernikahan ini ada yang modelnya A. Modelnya A itu apa? Model A ini model orang yang dependen banget. Pria dan wanita ini sangat dependen, sangat tergantung. Sampai yang satu ada salah, ini yang satunya tidak berani memberikan kritikan atau masukan. Udah, sudahlah tak terima aja. Kenapa? Daripada dia sakit, daripada nanti dia luka kalau aku ngomong. Udah tidak apa-apa wes. Kalau satunya tidak ke gereja, sudah dua-dua tidak ke gereja. Satunya ke kemanten, ya satunya ke kemanten. Satunya apa ya udah. Ya. Ini saling begitu. Yang mana? Apa yang ini terikat ini enggak biasanya saling terikat. Ini adalah relasi yang sangat tidak sehat. Kenapa? Pernikahan itu selalu ada buah dalam sebuah pernikahan. Artinya apa? Sebuah pernikahan itu harus diisi dengan sebuah pertumbuhan. Kalau sudah sangat terikat, sangat tergantung seperti ini, biasanya pertumbuhan itu tidak terjadi. Kenapa? Tidak ada proses yang berani menggesek untuk terjadinya suatu masa bertumbuh, suatu proses pertumbuhannya. Gak ada. Konflik itu seringkali menjadi awal dari sebuah pertumbuhan, konflik yang sehat. Gak berani hal itu muncul. Semuanya ya dan amin aja, saling ya dan amin. Ini gak sehat, model A ini. Sekalipun kelihatannya mereka tuh rukun gitu ya. Ini biasanya disenangi loh oleh orang-orang Kristen gitu ya. Kenapa disenangi? Karena itu harmonis banget, rukun banget ya, kemana-mana berdua aja gitu ya. Nanti kalau ada jadi panitia, dia panitia Natal, satunya enggak bakal mau deh gitu ya. Nah di situ Anda bisa lihat, oh ternyata gitu ya. Model yang lain model H. Model H ini ya udahlah, aku punya karep apa ya udah aku jalan sendiri gitu. Yang satunya punya mau apa juga aku jalan sendiri. Yang ikat apa? Hanya tali perkawinan tok ya. Ada surat nikahnya dan ada aturan sudah pernah dipersatukan dalam sebuah misa kudus, selesai gitu ya. Tapi apa yang aku pikirkan, apa yang aku kendaki, tidak usah ngurus kamu, aku juga tidak ngurus kamu. Ini modelnya H, jalan sendiri-sendiri. Kalau toh mereka masih serumahnya karena kami menikah. Ada nggak orang Kristen yang punya kayak ini pernikahannya? Banyak gitu ya, kayaknya akur banget ke gereja bersama, ternyata gitu ya, gayung buat mandi tuh sendiri-sendiri. Ini majelis loh padahal gitu ya. Benar ini saya cerita beneran gitu ya, majelis padahal ini. Gayung tuh sendiri-sendiri, sabun segala perangkat, ini mereka yang cerita ya. Udah saya mandi, terus saya masuk kamar, tak taruh, tak kunci kamarku bawa kunci. Pasangannya juga begitu. Punya sendiri. Ibu tahu, pakaian dalam itu bukan istriku loh yang beli bu. Nah, terus itu teman kerjaku. Lagi gitu ya. Bingung saya gitu. Ini model ini. Saya sempat bicarakan sama pendetanya, tolong dong dipanggil diajak bicara. Tapi ketika pendetanya datang, ditanya, kami baik-baik kok, nggak ada apa-apa. Karena pendetanya juga merasa gitu, mereka harmonis banget kok bu, kurs bareng, ini bareng. Ya iya, bareng, tapi tidak ada komunikasi sama sekali. Yang satu nggak boleh tahu urusan satunya juga begitu. Sakit pun pasangannya bisa nggak tahu. Kok kayaknya nggak pulang ya papamu? Iya ya mbak ya, kok udah pulang ya? Tanya sama teman-teman deketnya, si ini kemana? Ya lupa ngomongin kamu, masuk angkasa. Ternyata tadi itu demamnya tinggi, lupa saya demam berdarah atau apa deh, masuk aja. Ya, gitu ya, luar biasa. Gitu ya. Jadi aktivitas tidak menjadi jaminan. Status di gereja tidak menjadi jaminan. Model yang berikut adalah model M. Model M ini apa? Dia pribadi punya privacy memang, punya dunianya.
tetapi masih cukup banyak mereka tahu, terikat, berbagi, saling melengkapi, itu masih terjadi. Dari pusatnya itu masih ada ikatan mereka, gitu ya. Sekalipun mereka sanggup berdiri sendiri-sendiri, ada sesuatu yang perlu ya bisa jalan deh, nggak apa-apa, gitu. Dikasih hak, gitu. Tetapi apapun yang terjadi di sana, mereka ada komunikasi, mereka ada sharing, mereka ada pergumulan bersama, menghargai satu dengan yang lain. Sekarang di dalam saya menjalani pernikahan, 20 tahun pernikahan, ada hal yang unik gitu ya. Tatkala saya masih ya usia mahasiswa, mimpinya adalah punya pasangan yang menurut mata saya dewasa rohani, seorang pemimpin gitu ya, orang yang ya disegani lah gitu ya. Sempat saya jalan dengan tipe yang seperti itu, isinya banyak perang gitu ya. Kenapa? Ternyata saya dominan juga orangnya gitu ya. Wah, ini banyak tidak sejahteranya. Ketika saya menikah dengan suami saya sekarang, saya sempat bergumul, Tuhan, kok tidak seperti yang tak impi no sih gitu ya. Ini untuk sisi yang itu ya, sisi dalam arti kepemimpinannya dan sebagainya, kok nggak kayak yang tak impiin sih Tuhan. Itu menjadi pergumulan saya. Cukup panjang sekali, berbelas tahun saya mengumpulkan hal ini, sampai saya akhirnya berani mengatakan ya wis gitu ya, oke gitu. Tapi dalam memasuki pernikahan ada banyak hal yang saya nikmati. Saya diizinkan, waktu itu saya masih melayani bersama dengan Bu Iis. Pembicaraan kami adalah kalau sudah menikah, saya pelayanan di gereja part time gitu ya. Kalau sudah hamil ya udah dah gitu ya, dilepas aja. Nah pada saat saya hamil kayaknya Bu Iis sudah nggak di sana ya gitu ya. Bu Iis sudah nggak di sana sehingga anak-anak ini jadi lebih dekat lagi ke saya gitu, karena nggak punya orang lain gitu. Dalam proses seperti itu, kehamilan juga makin gede, suami saya sendiri dia mengatakan nggak ada rasanya kok nggak tega gitu ya, kalau saat ini juga kamu tinggalin mereka. Setelah ketika dia mengatakan begitu, saya mengatakan thank you. Kenapa? Ini loh pasangan yang Allah beri, pasangan yang menjadi sepadan dengan kita seperti itu. Kita boleh berjalan sendiri-sendiri, tetapi ada banyak hal. Jadi sharing saya, pergumulan yang saya hadapi, doa kami berdua itu membuahkan suatu dampak. Dia bisa mengatakan, wis ditunggu aja sampai betul-betul mereka itu bisa masuk dengan pemilu yang baru. Cukup lama. Dengan kehamilan yang besar, dia mengizinkan saya pergi ke satu tempat camp yang mereka itu dengan perjalanan yang cukup berat dan sebagainya. Dia cuma mengatakan, aku beriman aja kok. Oke. Dia bukan sosok yang memimpin di luar, dia bukan sosok orang yang bicara di pabrik, tetapi dia banyak mensupport saya. Bahkan ketika saya ada butuh bahan apa dan sebagainya, dia senang baca memang, dia senang baca. Dia bisa mengatakan, buku ini kayaknya cocok di toko buku ini aku kapan tuh baca. Ini wah itu menjadi narasumber juga buat saya gitu ya. Setelah saya sharingkan ini kenapa? Karena saya ingin mengatakan bahwa kadang-kadang kita punya mimpi-mimpi yang ideal kita gitu ya. Tetapi kita harus uji apa sih yang Tuhan mau. Gitu. Ketika Tuhan kita rela jalan seperti yang Tuhan inginkan, kita tahu ada satu proses di mana kita benar-benar terjadi blended gitu rasanya ya dengan model yang ini. Tiap orang punya privasinya, tapi di dalam privasi itu ada yang mengikat dan menguatkan satu dengan yang lain, dan itu yang akan membuat semakin kokoh. Apa sih bahagia dalam pernikahan itu gitu ya? Makalahnya boleh dibagi deh, tutupnya boleh dibagi. Ada konsep yang salah. Ada yang mengatakan bahwa ya pernikahan bahagia adalah sesuatu yang kita dapatkan tatkala kita bisa menikah dengan pasangan yang kita cintai. Apa betul? Cinta banget, cinta mati katanya gitu ya sama dia. Apakah saya pasti bahagia?
Enggak juga ternyata. Kenapa? Yang saya cintai banget ini ternyata ada sesuatu yang enggak benar gitu. Di sebuah kelas pranikah, di sebuah gereja saya sudah melihat ini cewek paranoid banget deh. Sehingga ketika selesai kelas saya sempat ngomong ke pendetanya, kayaknya pasangan ini perlu untuk konseling lebih lanjut untuk pernikahan. Wah Bu, di sini tidak ada. Boleh titip? Oh ya silakan. Karena saya sore hari ini nomor medis poliklinik gitu ya. Boleh aja deh ke poliklinik. Sempat saya bicara dengan pasangan ini sampai akhirnya saya tunjukkan sisi ini dan disadari oleh sang prianya, tapi prianya mengatakan, "Enggak apa-apa Bu, saya sudah ngerti kok Bu, enggak usah khawatir, saya bisa jalani sama dia." Ternyata ketika sudah menikah, saya nggak ketemu dia, tapi beberapa saat kemudian si pria ini balik lagi, tapi kali ini istrinya nggak diajak. Apa dia katakan? Ibu tahu, dalam setahun aku udah ganti kerjaan 3 kali. Padahal dulunya itu kerjanya cukup mapan gitu ya, di satu tempat yang cukup panjang waktunya. Setahun ini Bu, aku udah ganti kerja 3 kali. Memangnya kenapa? Ya semuanya dipecat. Loh, gara-gara apa? Jam kerja. Kok bisa gitu? Jam kerja maksudnya gimana? Ya Bu, aku telat terus. Ketika saya minta dia menceritakan kenapa kok telat terus, dia katakan mau berangkat istrinya yang dan ini dan itu minta tolong ini. Kalau tidak dilakukan maka istrinya akan teriak-teriak dan sebagainya, sungkan sama tetangga. Jadi ya sudah diikutin aja. Dan puncaknya adalah ketika selesai dengan kasus itu, suatu saat dia balik lagi, puncak masalahnya adalah dia katakan Bu, saya sudah kuat, sudah tidak mungkin lagi sama dia. Kenapa? Nah, itu tambah aneh. Katanya saya dengan cewek naik taksi lewat depan rumah, baik dengan dia. Nggak masuk akal toh Bu, kalau aku mau gitu ngapain gitu ya, muter lewat rumah ngapain naik taksi, mau aku yang ada kendaraan. Jadi paranoidnya seperti itu.